Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Salsabila, absen 36 dari kelas 12 IPA 1. Pada video kali ini saya akan melakukan wawancara berita singkat tentang dampak negatif penggunaan styrofoam. Selamat menonton. Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan Top News bersama saya, Zahra Salsabila. Seiring berkembangnya teknologi, banyak perusahaan startup yang bermunculan dan menawarkan kemudahan dalam aktivitas masyarakat. Salah satu yang paling terlihat adalah banyak yang bermunculan jajanan-jajanan yang mengusung konsep take away dengan kemasan yang menarik. Dari sekian banyak jenis wadah yang ditawarkan, styrofoam menjadi pilihan yang sangat umum ditemui. Styrofoam merupakan hidrokarbon cair yang dibuat secara komersial dari minyak bumi, sehingga bersifat padat pada suhu ruangan. Styrofoam memiliki nama merek dagang Extruded Polystyrene (ESP). Styrofoam termasuk ke dalam kategori jenis plastik yang ringan dan praktis. Pada umumnya, styrofoam berwarna putih dan mampu mencegah kebocoran bila digunakan sebagai kemasan. Karena berbagai kelebihannya, styrofoam sering digunakan di berbagai industri, terlebih industri makanan. Untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan masyarakat tentang styrofoam ini, saya telah mewawancarai dua pedagang yang masih memakai styrofoam sebagai kemasan mereka, serta dua orang lainnya yang merupakan masyarakat umum atau konsumen. Selamat pagi, dengan Ibu siapa? Pagi, Mama Eci. Baik, Mama Eci, boleh saya tahu di sini Mama Eci berjualan apa ya? Jajanan anak-anak, ada seblak, soto, es. Sudah berapa lama Ibu berjualan? Sudah setahun. Boleh saya tahu wadah apa yang Ibu gunakan untuk menjual minuman dan seblak? Minuman pakai gelas, seblak, soto pakai styrofoam. Sebelumnya Ibu sendiri tahu nggak sih apa itu styrofoam? Tahu, styrofoam bahan dari plastik. Baik, jika Ibu tahu apa itu styrofoam, saya mau bertanya apa Ibu tahu bahaya dari penggunaan styrofoam untuk kemasan pada makanan panas? Cukup tahu, tapi ini sebagai pengganti mangkok untuk anak-anak. Baik, jika Ibu sudah tahu bahaya dari styrofoam, boleh saya tahu alasan Ibu tetap menggunakan styrofoam sebagai kemasan? Ya, satu memudahkan anak-anak supaya tidak pedas. Kedua, harganya mudah terjangkau. Baik, terima kasih Ibu. Baik, selamat pagi, dengan Ibu siapa? Fuji. Baik, Ibu Fuji, boleh saya tahu di sini Ibu penjualan apa ya? Jualan macem-macem deh. Boleh. Sudah berapa lama Ibu berjualan mie dan minuman? Apa ini? Lebih setahun lebih itu maju. Untuk wadah membuat mie, Ibu menggunakan apa kalau saya boleh tahu? Pakai styrofoam. Ibu sendiri tahu nggak sih apa itu styrofoam? Apa ya? Styrofoam itu tempat buat mie. Baik, Ibu tahu nggak bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan styrofoam jika digunakan sebagai kemasan pada makanan panas? Tahu sih sebenarnya dikit-dikit kata orang-orang itu bikin kanker lah, apalah. Baik, kalau Ibu boleh tahu adalah bahaya yang dapat ditimbulkan dari penggunaan styrofoam, kenapa Ibu masih menggunakan styrofoam sebagai Dia lebih praktis, gampang didapat. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi Ibu, dengan Ibu siapa? Pagi dengan Ibu Siti. Baik Ibu Siti, boleh saya tahu apa yang Ibu ketahui tentang styrofoam? Oh iya, saya tahu. Styrofoam itu buat wadah untuk menaruh makanan.
Baik, sebagai masyarakat umum, Ibu tahu tidak bahwa styrofoam itu sangat berbahaya jika digunakan sebagai kemasan untuk pada makanan panas? Iya kan? Kan ya. Menurut Ibu, mengapa masih banyak penjual makanan yang masih menggunakan styrofoam untuk kemasan? Mungkin karena tempatnya praktis itu. Baik, Ibu terakhir boleh beri kata-kata pesan untuk penjual atau pembeli yang masih membiasakan diri untuk menggunakan styrofoam ini. Ceritanya, kalau bisa untuk para pedagang mohon menggunakan tempat makanan yang khusus tempat makanan yang tidak berbahaya. Baik, Ibu terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Selamat pagi, dengan Mas siapa? Rizky, Baik Mas Rizky, boleh saya tahu apa yang Mas ketahui tentang styrofoam? tempat buat makanan. Baik, sebagai masyarakat umum, Mas tahu tidak bahwa styrofoam itu sangat berbahaya jika digunakan sebagai kemasan pada makanan panas? Tahu, Baik, menurut Mas, mengapa masih banyak penjual makanan yang masih menggunakan styrofoam untuk kemasan mereka? karena murah dan mudah didapatkan. Baik, terakhir, boleh beri kata-kata pesan untuk penjual atau pembeli yang masih membiasakan diri untuk menggunakan styrofoam? Diganti aja, jangan pakai styrofoam. Kalau pakai styrofoam dialasin biar nggak langsung kena styrofoam. Baik, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Sifatnya yang ringan, mampu menahan panas dan benda cair, praktis serta membuat makanan terlihat lebih mewah, menjadikan styrofoam sebagai pilihan kemasan yang banyak digunakan industri makanan dibanding plastik. Apalagi bagi tempat makan yang mengusung konsep takeaway atau delivery. Harganya yang murah menjadikan salah satu faktor utama yang mendorong banyak industri makanan menjadikan styrofoam sebagai kemasan produk mereka. Namun belakangan ini, beberapa industri dan lembaga kesehatan dunia mulai mengkampanyekan pembatasan penggunaan styrofoam sebagai kemasan makanan karena berbahaya bagi kesehatan, khususnya bila digunakan sebagai wadah makanan yang panas ataupun berminyak. Efek samping yang ditimbulkan cukup buruk, bahkan kebiasaan makan makanan panas dari wadah berbahan styrofoam bisa memicu kanker. Karena semakin tinggi suhu makanan yang ada dalam styrofoam, maka akan semakin mudah zat stiren berpindah ke makanan. Oleh karena itu, hindari penggunaan styrofoam dalam memanaskan makanan atau menyimpan makanan dalam suhu panas. Bahkan, sampah styrofoam yang sulit diurai juga mendorong banyak pakar dan aktivis lingkungan hidup yang mendorong pembatasan penggunaan styrofoam. Pemirsa, seharusnya kita selaku masyarakat harus mulai membiasakan diri untuk mengurangi penggunaan styrofoam ini dengan beralih menggunakan paper lunchbox atau wadah lainnya yang tidak membahayakan kesehatan. Serta juga kita bisa membiasakan diri untuk membawa wadah seperti Tupperware dari rumah jika ingin membeli makanan dari luar. Baik pemirsa, demikian berita tentang dampak negatif penggunaan styrofoam. Saya Zahra Salsabila, kelas 12 IPA 1. Izin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.